Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur berjumpa kembali dalam perkuliahan kita di hari ini dari kuliah Dogmatika 1. Secara khusus kita masih bicara doktrin tentang Alkitab. Kita sekarang ada di pertemuan yang ke-14, di mana kita akan belajar mengenai kanonisitas dari Alkitab atau pengkanonan dari Alkitab. Apabila kitab suci benar diinspirasikan oleh Allah, maka pertanyaan yang signifikan muncul adalah kitab-kitab mana yang diinspirasikan. Secara historis penting bagi kita sebagai umat, apalagi kita sebagai mahasiswa-mahasiswa teologi, untuk menentukan kitab-kitab mana yang Allah telah inspirasikan dan yang mana dikenal sebagai kitab yang berotoritas. Kita coba memahami dulu dari sisi definisi. Kata kanon digunakan untuk menjelaskan kitab-kitab yang diinspirasikan. Kata itu berasal dari kata Yunani kanon dan kemungkinan besar juga berasal dari kata Ibrani kane, artinya suatu tongkat pengukur. Jadi istilah kanon atau kanonikal atau kanonisasi menunjuk pada suatu standar yang dipakai untuk mengukur kitab-kitab mana yang ditentukan sebagai yang diinspirasikan atau yang tidak. Penting untuk dicatat bahwa konsili agama tidak pernah memiliki kuasa untuk menyebabkan suatu kitab diinspirasikan, melainkan mereka hanya sekedar mengenali kitab mana yang diinspirasikan oleh Allah pada saat kitab-kitab itu ditulis. Jadi kita boleh dapat simpulkan bahwa kanon Alkitab adalah menunjuk kepada kitab-kitab yang sudah diakui atau diterima sebagai yang diinspirasikan oleh Allah, baik dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab, Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Itulah yang disebut kanon Alkitab, yang diakui secara resmi melalui suatu proses yang panjang untuk akhirnya memutuskan bahwa inilah kitab suci, inilah Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Itu yang disebut dengan kanon Alkitab. Kita coba melihat dari sisi kanon Perjanjian Lama. Kita sering mengenal apa yang namanya teks Masoretik, itu teks Ibrani dari PL yang membagi ke 39 kitab ke dalam 3 kategori. Jadi dalam kanon PL 39 kitab itu dibagi 3 kategori. Yang pertama hukum, terdiri dari 5 kitab, yaitu Pentateuch ataupun 5 kitab Musa. Yang kedua adalah kitab Nabi, baik kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar, itu termasuk dalam kitab Nabi. Dan yang ketiga adalah kitab tulisan-tulisan, kadang-kadang disebut Mazmur, termasuk kitab puisi dan Amsal, Mazmur, Ayub, gulungan kitab, Kidung Agung, Salomo, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, dan Ester. Kitab sejarah Daniel, Esra, Nehemia, dan 1-2 Tawarik. Pada mulanya ke-39 kitab ini dihitung sebagai 24 dengan menggabungkan 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Nabi Kecil, dan Esra, Nehemia. Pada zaman Perjanjian Baru, pembagian menjadi 3 ini yang diakui. Sebutan lain seperti kitab suci dan tulisan kudus mengusulkan penerimaan secara umum dari kanon PL.
Pembagian menjadi 3 ini juga disaksikan oleh Yosefus yang ada di sekitar tahun 37 sampai 95. Bahkan juga Bishop Melito dari Sardis, Tertulian, dan yang lain. Itu sudah jelas 39 kitab kanon perjanjian lama. Yang berikut adalah kanon perjanjian baru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengakuan dari kanon perjanjian baru. Yang pertama, tulisan-tulisan palsu dan juga serangan-serangan terhadap tulisan-tulisan asli adalah suatu faktor yang dominan. Contoh, Marcion menolak PL dan tulisan-tulisan PB selain surat-surat Paulus. Ia mengubah Injil Lukas untuk mencocokkan dengan doktrinnya. Yang kedua, faktor yang lain adalah isi tulisan-tulisan PB menyaksikan keotentikan mereka dan bagaimana mereka secara alamiah dikumpulkan, dikenali sebagai kanonikal. Faktor ketiga, tulisan apostolik digunakan dalam ibadah-ibadah publik. Jadi merupakan suatu keharusan untuk menentukan yang mana dari tulisan-tulisan itu yang kanonikal. Dan yang keempat, akhirnya ketetapan dari Kaisar Diokletian pada tahun 303 menuntut semua kitab suci harus dibakar dan berakibat pada pengkoleksian dari perjanjian baru. Itu secara sejarah kanon perjanjian baru dan faktor-faktor dalam pengakuan kanon perjanjian baru. Ada beberapa dasar penerimaan kanon Alkitab, atau boleh dikatakan dasar-dasar yang dipertimbangkan untuk menentukan mana kitab yang diinspirasikan oleh Allah dan mana yang tidak. Dasar pertama adalah apostolisitas. Apakah penulisnya seorang rasul? Atau apakah ia mempunyai hubungan dengan seorang rasul? Misalnya Markus menulis di bawah otoritas Petrus dan Lukas menulis di bawah otoritas Paulus. Jadi kerasulan dari si penulis itu sangat dipertimbangkan dalam penerimaan kanon Alkitab. Yang kedua, dasar yang kedua itu dasar penerimaan. Apakah kitab itu diterima oleh sebagian besar gereja mula-mula pada waktu itu? Pengenalan yang diberikan pada kitab tertentu oleh gereja adalah penting. Dengan kanon ini maka kitab-kitab yang palsu ditolak. Namun demikian terjadi juga penundaan pengenalan pada beberapa kitab yang sah. Jadi faktor penerimaan asal mula atau gereja mula-mula itu jadi dasar pertimbangan juga untuk penentuan kanon Alkitab. Yang ketiga, dari sisi isi. Apakah kitab itu mencerminkan konsistensi dari doktrin yang telah diterima sebagai pengajaran ortodoksi? Injil Petrus yang palsu ditolak oleh karena prinsip ini. Demikian juga Injil Barnabas ditolak. Jadi isi dari kitab-kitab itu menjadi dasar penerimaan bagi kanon Alkitab. Yang keempat, dasar yang keempat adalah inspirasi. Apakah kitab itu mencerminkan kualitas inspirasi? Apokrifa dan pseudepigrafa ditolak sebagai akibat tidak memenuhi tes ini. Kitab itu harus membawa kesaksian dari nilai moral dan spiritual yang tinggi yang merupakan pencerminan dari karya Roh Kudus. Ini dasar yang keempat dari penerimaan tentang kanon Alkitab. Kita berharap bahwa melalui materi ini kita bisa memahami proses bagaimana inspirasi firman Allah sampai akhirnya ditulis dalam satu kitab dan sampai sekarang kita menyebutnya dengan Alkitab dan terdiri dari 66 kitab melalui proses apa yang namanya kanon Alkitab.
Sehingga dari hasil kanon Alkitab, kita sudah memiliki apa yang namanya Alkitab. Tidak bisa ditambah lagi dan tidak bisa dikurang lagi. Hanya terdiri dari 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Demikian pertemuan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.